bersama dengan kami kembali program Rema, yaitu program kesayangan kita, brother. Yes. Puji Tuhan kita masih dipercayakan Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah melalui program ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini, dan hari ini kita akan membahas satu tema yang applicable. Ini sifatnya filosofis, brother. Yes. Karena banyak sekali pertanyaan selama manusia ada atau selama peradaban manusia. Pertanyaan ini akan selalu muncul baik di kalangan orang gereja maupun di kalangan orang yang tidak percaya Tuhan, brother. Tapi sebelumnya kita harus kasih tahu bahwa kita ada di tempat yang cozy ini, brother. Keren. Mantap. Makanan juga enak. Makanannya enak. Enak banget. Minumannya juga enak. Kita disponsori di tempat ini, ada di Cafe Coffee and Eatery di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Jadi kami mengundang untuk rekan-rekan semua yang ada di Jakarta merapat ke tempat ini, join ke tempat ini. Ini suatu tempat yang enak sekali. Cafe and Coffee and Eatery. Yes. Tadi aku sudah mention di awal bahwa ini topik yang akan selalu menjadi pergunjingan, atau bisa dikatakan ini menjadi sesuatu yang inherent dengan manusia itu sendiri, brother. Yaitu bicara tentang problem of evil. Mengapa ada kejahatan dan penderitaan, brother? Mengapa hal penderitaan dan kejahatan ini menjadi sesuatu yang inherent. Manusia di belahan dunia manapun, beragama apapun, kepercayaannya apapun, dia akan menghadapi yang namanya kejahatan dan penderitaan. Dan tidak jarang kejahatan dan penderitaan ini menjadi satu argumen atau menjadi salah satu postulat yang membuat kemudian orang itu jadi tidak percaya Yesus. Selain tidak percaya Yesus, jadi tidak percaya Tuhan juga, brother. Meninggalkan imannya. Meninggalkan iman atau memandang sangat sinis terhadap Tuhan itu sendiri. Bahwa kalau kita ingat ya, salah satu filsuf di sebelum Masehi itu ada namanya sebelum apa sesudah, aku lupa, Epicurus. Sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Epicurus, lalu kemudian diamplify kembali oleh filsuf abad pertengahan, yaitu David Hume, terkait dengan apakah Allah itu tidak bisa menghilangkan yang namanya penderitaan dan kejahatan, atau jangan-jangan dia juga tidak mau gitu. Kalau dia bisa, mengapa dia tidak mau? Kalaupun dia mau, kenapa dia nggak bisa? Sampai pada akhirnya kita melihat bahwa kalau pada akhirnya dia tidak mau dan tidak bisa, ya kita bisa sebutkan dia Allah yang jahat. Kenapa dia tidak menghilangkan yang namanya penderitaan itu sendiri, brother? Ya. Nanti sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan dari mana datangnya penderitaan dan kejahatan itu, mungkin di awal ini, brother, bisa tolong jelaskan. Banyak juga orang pada akhirnya mundur dari imannya, atau pada akhirnya memutuskan untuk, aduh udahlah, aku capek dengan Tuhan, lebih baik aku dengan diriku sendiri deh. Apalagi kalau kita melihat situasi di mana dunia ini, misalnya nih, kita bicara Adolf Hitler lah misalnya, membunuh 6 juta orang dengan begitu jahat, dengan begitu bejatnya, membunuh manusia itu seperti membunuh binatang lah gitu. Nah, apakah ini kemudian menegasikan sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang Allah itu nggak ada? Memang Allah itu kemudian tidak punya rasa belas kasihan gitu kepada manusia, sehingga kemudian manusia itu ya menderita, mengalami kejahatan. Ini problem ini apa solusinya, brother? Coba brother deskripsikan dulu atau uraikan dulu terkait dengan tadi Epicurus tadi itu. Dia apakah dia Allah yang bisa tapi tidak mau, mau tapi tidak bisa, atau bisa mau tapi pada akhirnya kalau dia bisa dan mau, kenapa masih ada kejahatan? Ya. Kenapa masih ada penderitaan? Oke. Boleh, brother, silakan. Ya, memang masalah kejahatan dan penderitaan itu masalah yang sebenarnya tidak mudah untuk dipecahkan. Dan tetap ada sisi misterinya. Dan di awal kita mau tegaskan begini dulu, brother, bahwa tidak
semua masa kejahatan dan penderitaan itu bisa dijawab dengan sempurna atau tuntas. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang dalam konteks kekristenan, dari perspektif Injil, kekristenan itu punya cara pandang yang paling tidak lebih baik daripada agama-agama yang pada umumnya dalam menyikapi yang namanya penderitaan dan kejahatan. Ya. Itu dulu yang perlu saya pertegas di awal. Nah, kalau kita bicara tentang masalah kejahatan dan penderitaan, salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah penyebabnya apa? Sehingga ada kejahatan dan penderitaan. Tadi brother sudah singgung juga, tidak sedikit orang pada akhirnya sampai pada titik meninggalkan imannya, keyakinannya karena masalah penderitaan, kejahatan gitu loh. Menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Karena banyaknya kejahatan atau penderitaan yang dialami atau karena begitu sengsara hidupnya. Akhirnya pilihan yang terbaik bagi dia adalah nonsens kayaknya Tuhan itu ada. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kalaupun Allah ada dulu itu, tapi Allah sudah mati. Dia nggak peduli dengan alam ciptaannya. Jadi dia hanya sekedar menciptakan, lalu dia tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang dia ciptakan. Kan ini bertolak belakang dengan keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Kuasa, Dia menciptakan segala sesuatu. Karya Allah tidak berhenti hanya dengan menciptakan segala sesuatu, tapi Dia tetap menciptakan. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penyebab ya, apa sih yang menyebabkan sehingga adanya kejahatan dan penderitaan? Jawabannya sederhana sih, brother, dosa. Dan itu sederhana bagi kita, tapi bagi orang yang melihat bahwa masa sih sesimpel dosa, atau jangan-jangan Allah yang mengadakan kejahatan itu sendiri? Ya, oke. Kalau kita melihat Alkitab, sebenarnya kan Allah digambarkan sebagai pribadi yang udah pastilah mengasihi umat manusia. Terlihat ya, waktu Dia menciptakan, Dia menyediakan semua kebutuhan manusia. Kejadian pasal yang ke-2, Kejadian pasal yang pertama, bagaimana di ayat 31 ya, dikatakan oleh Allah bahwa segala sesuatu yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik ya. Nah, semua yang Allah ciptakan selalu ditutup dengan kalimat baik, dan terakhir di closing dengan sungguh amat baik. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak baik gitu loh dari apa yang Tuhan ciptakan. Nah, pertanyaannya kok tiba-tiba ada bencana? Ya, Alkitab dengan clear menjelaskan sistematikanya. Hal itu terjadi pada waktu manusia dalam dosa. Manusia melanggar atau memberontak. Manusia tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah. Manusia memilih tidak taat. Dalam tanda petik, manusia memilih menjadi Tuhan. Dalam tanda petik, menjadi Tuhan atas dirinya. Artinya yang berkuasa, yang berdaulat atas dirinya. Manusia mencoba untuk menggambarkan atau mendefinisikan kebahagiaan, kebaikan menurut versinya. Jadi apa yang baik, apa yang buruk, itu dia sendiri yang menentukan. Jadi manusia mau atau ingin menjadi makhluk otonom. Ya, bergantung pada dirinya, bukan lagi pada Allah. Nah, kalau kita bicara tentang keselamatan, sederhana. Dosa adalah manusia menggantikan posisi Allah. Tapi keselamatan adalah Allah yang menggantikan posisi manusia. Jadi dalam keberadaan Dia sebagai manusia, Dia menyelamatkan umat manusia yang berdosa dengan jalan ketaatan atau ketundukan sampai pada titik Dia mati di kayu salib. Ya, kenapa mati? Udah jelas. Karena upah dosa ialah maut. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menyangkali bahwa dosa adalah penyebab dari kejatuhan, penyebab dari kejahatan, penyebab dari penderitaan, pertanyaannya apa selain itu gitu loh? Kalau Allah tadi kan udah nggak mungkin kita salahkan, karena kan jelas jangan makan buah itu. Kalau Dia menginginkan kejahatan atau penderitaan, ngapain Dia larang? Jadi dengan Dia melarang itu lebih ke apa? Lebih ke Allah tidak ingin manusia hancur. Allah tidak ingin manusia rusak atau mengalami yang namanya keburukan atau kejahatan. Simple, benar. Supaya kita dapat sudut pandang yang jelas, yang biblical. Mari aku bawa ini ke hal-hal yang sifatnya langsung kontekstual. Tadi kan ada Epicurus, kemudian juga ada Friedrich Nietzsche berkata bahwa teologi mati, bahwa Allah itu sudah mati. Aku mau masuk ke persoalan yang lebih applicable begini, brother.
Brother tahu Billy Graham kan? Ada temannya si Billy Graham itu. Ya. Jadi dia itu suatu saat dia pergi ke Afrika sana kan. Ya, dia melihat. Lalu dia lihat Orang. ada anak kecil yang kehausan, kelaparan, sambil dipatuk-patuk oleh burung gitu kan. Mereka butuh air tapi mengalami kekeringan yang begitu luar biasa. Waktu dia lihat itu, aku nggak tahu cerita jelasnya apakah dia lihat langsung atau dia lihat di majalah. Tapi dia tiba kepada satu kesimpulan begini, mengapa Allah membiarkan anak-anak ini mengalami penderitaan seperti ini gitu kan? Charles Templeton. Sehingga kemudian kita tiba kepada satu pertanyaan reflektif bahwa mengapa Tuhan kemudian tidak menghilangkan kejahatan? Oke, kita setuju deh. Kita setuju dengan premis bahwa dosa yang mengakibatkan kejahatan dan penderitaan. Ya. Lalu kemana Allah? Kenapa Allah tidak menghentikan kejahatan dan penderitaan itu sehingga juga tidak akan terjadi tuh Holocaust. Ya. Tidak akan terjadi tuh anak yang busung lapar kelaparan. Sampai pada akhirnya Charles Templeton ini mengundurkan diri jadi pelayan Tuhan. Ya, ya. Udah aku nggak percaya Yesus lagi deh. Ya. Karena Tuhan itu jahat. Gimana bro? Ya. Ini ya, kita menarik ya. Kalau kita mencoba untuk menyikapi kejahatan penderitaan dari perspektif Kristen atau dari kacamata Injil. Pertama-tama tadi kan sebenarnya nggak bisa terlepas dari yang namanya dosa. Faktanya adalah semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya sampai adanya dosa. Dan itu lebih kepada ketika manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Allah tidak menginginkannya, tapi manusia tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan. Itu dulu gitu loh. Dan seperti yang saya katakan tadi brother, bahwa itu sesuatu yang tidak bisa disangkali oleh siapapun. Nah yang kedua, apa yang menarik dari kacamata Injil, bahwa Injil menyaksikan bahwa Allah itu punya inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia, menyelesaikan masalah kejahatan dan penderitaan lewat karya penebusan Kristus. Manusia ditebus dari dosa. Sehingga masalah utama dari kejatuhan yang adalah kebinasaan telah dihancurkan. Yesus bangkit dari kematian lalu berkata, "Hai maut, di mana kesengatmu?" Ya, Ibrani pasal yang kedua ayat 14-15, Kolose 2 ayat 15, ia bahkan menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa si iblis. Sehingga manusia benar-benar menjadi pribadi yang merdeka. Dan suatu hari nanti kita akan menikmati yang namanya kebaikan yang Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Satu kebaikan terbesar di mana kita akan menikmati kehidupan bersama dengan Dia selama-lamanya di surga. Tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tapi pertanyaan brother ini menarik sekali. Kenapa Allah tidak langsung saja meniadakan yang namanya penderitaan atau kejahatan supaya manusia tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan? The problem of evil. Sebenarnya begini brother, ada dua jawaban paling tidak ya. Yang pertama, itu akan berdampak buruk sekali terhadap kita manusia. Jadi kalau Allah langsung saja menghentikan penderitaan kejahatan, itu akan membawa dampak yang sangat buruk sekali. Nah, maksudnya bagaimana? Tahan dulu sampai di situ. Ada dua tadi kan? Ya. Yang satu apa tadi? Membawa dampak yang buruk. Buruk sekali kalau langsung Allah menghilangkan. Yang kedua? Yang kedua, kita harus menyikapinya dari perspektif salib. Baik. Salib Kristus. Yang pertama kalau Allah langsung menghentikan itu berdampak kurang baik. Yang kedua kita harus lihat dari perspektif salib. Nanti brother sambung lagi setelah segmen berikutnya, setelah segmen ini.